Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darli Abdullah Nasution dengan NIM 2314011112. Saya akan memaparkan tugas etika profesi, yaitu tentang generatif AI dalam dunia pendidikan. Baiklah, yang pertama saya akan masuk kepada pengertian. Generatif AI adalah cabang dari kecerdasan buatan yang fokus pada penciptaan konten baru seperti teks, gambar, suara, dan video. Dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran yang mendalam, teknologi ini memungkinkan mesin untuk belajar dari teks yang ada, menciptakan hasil yang mirip dengan data tersebut. Dalam konteks pendidikan, generatif AI dapat digunakan untuk menghasilkan materi pembelajaran yang interaktif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja sederhana generatif AI. Jadi, cara kerja sederhana generatif AI yaitu dengan menganalisis sejumlah besar data untuk memahami pola dan struktur yang terdapat dalam data tersebut. Misalnya, dalam pembuatan teks, AI akan mempelajari berbagai jenis teks seperti buku, artikel, dan jurnal untuk kemudian menghasilkan teks yang baru mengikuti gaya dan struktur yang sama. Proses ini melibatkan algoritma pembelajaran mendalam yang meniru cara manusia berpikir dan berkreasi. Proses ini melibatkan beberapa langkah, yaitu pengumpulan data, mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber. Selanjutnya pelatihan model, yaitu menggunakan data tersebut untuk melatih model AI sehingga model dapat memahami pola dan hubungan dalam data. Selanjutnya generasi konten, menggunakan model yang telah dilatih untuk menghasilkan konten baru berdasarkan input yang diberikan. Selanjutnya, cara supaya berdampak pada dunia pendidikan. Nah, agar generatif AI dapat memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan, beberapa langkah penting perlu diambil, seperti integritas dalam kurikulum. Memasukkan penggunaan generatif AI dalam metode pembelajaran agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih kaya dan relevan. Selanjutnya, pelatihan guru. Menyediakan pelatihan bagi guru untuk memanfaatkan teknologi ini secara efektif. Pelatihan ini harus mencakup cara menggunakan AI untuk merancang kurikulum, menyampaikan materi, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Pengembangan materi belajar. Menggunakan generatif AI untuk mengembangkan bahan ajar yang lebih interaktif dan sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti kuis berbasis AI, simulasi, dan video pembelajaran yang adaptif. Nah, selanjutnya, apa manfaat dan kerugian dari generatif AI? Yang pertama, manfaat, yaitu personalisasi pembelajaran. Generatif AI dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa. Dengan demikian, siswa bisa mendapatkan pendekatan yang sesuai dengan cara mereka belajar. Yang kedua yaitu efisiensi. Teknologi ini dapat mempercepat proses pembuatan dan penyampaian materi. Misalnya, guru dapat menggunakan AI untuk menghasilkan rencana pembelajaran atau ujian dalam waktu singkat. Yang ketiga yaitu inovasi. Generatif AI membuka peluang untuk metode pengajaran baru yang lebih menarik, seperti penggunaan VR dan AR dalam kelas. Berikutnya, kerugian. Untuk kerugian dalam penggunaan generatif AI, yang pertama adalah ketergantungan teknologi. Ada resiko siswa dan pendidik menjadi terlalu bergantung pada teknologi sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan kreatif. Kedua, kehilangan sentuhan manusia. Interaksi langsung antara guru dan siswa mungkin berkurang, yang dapat mengurangi aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu masalah privasi. Ada risiko terkait data pribadi siswa yang digunakan oleh AI, yang dapat menimbulkan masalah hukum dan etika. Untuk yang berikutnya yaitu risiko dan cara meminimalisirnya. Yang pertama, kita bahas risiko. Ada risiko itu yang disebut data bias. AI dapat mengadopsi bias dari data yang digunakan untuk melatihnya sehingga menghasilkan materi yang tidak adil atau tidak akurat. Yang kedua yaitu keamanan data. Risiko ini merupakan
resiko pelanggaran data pribadi siswa yang dapat mengekspos informasi sensitif mereka. Kita masuk kepada cara meminimalisirnya. Tentunya yang pertama, pengawasan ketat. Memastikan bahwa penggunaan AI diawasi dan diuji secara berkala untuk menghindari bias. Ini termasuk melakukan audit terhadap data yang digunakan untuk pelatihan AI. Untuk cara meminimalisir yang kedua yaitu perlindungan data. Menerapkan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi data siswa. Ini mencakup enkripsi data dan kebijakan privasi yang jelas. Yang ketiga, keseimbangan penggunaan. Menggabungkan penggunaan AI dengan metode pengajaran tradisional untuk memastikan interaksi manusia tetap ada, seperti diskusi di kelas dan kegiatan kolaboratif. Terus potensi generatif AI dalam pendidikan sangat besar. Dengan kemampuannya untuk menciptakan konten yang menarik dan adiktif, AI dapat merevolusi cara kita belajar dan mengajar. Beberapa potensi yang perlu diperhatikan antara lain: pembelajaran inklusif. AI dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Misalnya, melalui konten yang disesuaikan atau metode pengajaran yang berbeda. Aksesibilitas. Dengan generatif AI, sumber daya pendidikan dapat lebih mudah diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang terlayani. Analisis pembelajaran. AI dapat menganalisis data dari proses belajar siswa untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, sehingga guru dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Sebagai menutup, saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, dengan pengembangan dan penggunaan yang tepat, generatif AI memiliki potensi untuk membawa perubahan positif yang signifikan dalam dunia pendidikan. Namun, untuk mencapai manfaat tersebut, kita perlu mempertimbangkan risiko dan tantangan yang ada, serta menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif melalui kolaborasi antara pendidik, pengembang teknologi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih adaptif di era digital ini. Baiklah, sekian pemaparan tugas etika profesi saya, yaitu tentang generatif AI. Saya harap dapat dimengerti. Dan demikian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.